Kula nuwun assalamualaikum ya kanca-kanca kabeh. Nah, dina iki aku mau ngasih tutorial make up ya kan. Aku perlu kalian ketahui, aku ini suka ya punya hobi-hobi feminim, gak masak, dandan gak gitu. Aku suka seneng pemeneh make up karena cita-citaku jadi MUA. Nah, iki engko tobat videone mungkin iso tak gawe 2 part ya. Karena aku make upane nyete suwe jenenge wae Roro Jonggrang ya, guys. Nah, iku muka aku mau apa jenenge bagi-bagi tutorial makeup iki. Sebenarnya aku wis kesuwe, guys, gawe konten makeup kayak gini tapi ning YouTube-ku satu we. Nah, aku karo curcol-curcol sekalian ya karena ben enak. Nah, iku alisku lagi tak lem ya karo nganggo Vocaloid apa ya jenenge pomade alis ya. Nah, pomade alis mereknya Vocaloid, guys. Nah, merek Vocaloid. Nah, itu aku kemarin beli 2 di Shopee. Nah, itu supayanya apa? Supayanya alisku ben turu, guys. Karena alisku ini tuh bulunya panjang-panjang ya. Jadinya kalau nggak diturokke, nggak dikasih pomade gitu, nanti kalau misalnya kita bikin alis tuh jembrung-jembrung. Tahu nggak jembrung-jembrung? Jembrung-jembrung itu berantakan gitu loh, kayak nggak rapih gitu. Nah, terus habis itu aku sikat terus sampai rapi ya kan, sampai sampai alisnya tidur semua ya toh. Nah, iki aku jangan dihujat ya, guys, karena aku ki lagi belajar. Nah, soalnya aku ki make upan ki iso-isoan mungan karena aku juga cuma otodidak tok, ngeliat dari YouTube itu zaman dulu ya, karena aku trigger kepengin jadi beauty vlogger gara-gara ndeloki Hanum Mega, Asila, Indira Kalista. Nah, aku tuh merasa aku punya jiwa di situ. Nah, karena kan aku seorang introvert ya. Aku seorang ekstrovert. Nah, aku tuh suka kentar-kentur, kenyah-kenyeh, berkeliaran. Sebenarnya aku tuh bukan pendiam. Kalau kalian ketemu aku, menemukan aku yang pendiam, ini sebenarnya aku tidak seperti itu, teman-teman. Ini adalah rahasia Ibu Peri. Karena aku kalau misalnya di lingkungan baru, namanya adaptasi ya, itu nggak bisa kalau misalnya langsung aku menjadi diriku sendiri, karena aku merasa nggak semua orang tuh menyukai dengan keekstrovertanku itu gitu. Jadinya aku main aman dulu, namanya juga pemain cantik ya, jadi kita main aman dulu biar nggak jadi bahan rasan-rasan. Nah, BTW ini videonya ya wis video random seru-seruan tok ya, guys. Iki arep mbok rasan-rasan ya ora apa-apa, arep mbok contoh ya ora apa-apa, arep mbok guyu ya ora apa-apa, arep mbok dadi apa gue ora ngerti. Wis gak apa-apa, aku ikhlas dari batin, penting mbok tonton. Ya ora mbok tonton ya ora apa-apa sih, wong iki tak nggo kenang-kenangan tok. Nah, misalnya aku gabut, misalnya memoriku penuh, aku gak iso buka HP, aku bisa lihat YouTube. Kalian nanti sing podo gak pernah sampai dua HP itu punya HP sampai kalian HP-nya bootloop gara-gara memorinya penuh. Nah, aku pernah itu, guys. Itu dulu HP-nya kalau nggak salah Redmi Note 3 tahun 2019. Itu bener-bener sampai bootloop, dan kondisi Redmi-nya itu sampai ya Allah ya Rabbi. Pernah itu tak charger kan di dekat kipas angin, kalau nggak tak taruh di atas kasur kan. HP-nya melonyoh, guys. Delodok HP ini, untungnya gak meledos. Ijik dikei rahayu aku, ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Aku pas itu bener-bener trauma kalau HP Redmi, guys. HP Redmi. Kalian nenek sing di pengalaman yang sama gak kayak aku? Nah, aku manganku pakupuk ya, guys ya. Soalnya aku karo tangi turu dedene ya kayak ngene iki lah, baru kok dhewe. Nah, iki kok bar kan iku alisnya mesti diketeli ya ujung-ujungnya ya. Soalnya nek diketeli teko ngarepan ndak dadi ibu tiri. Nah, jadi kan sing diketeli ujungnya tok, yang ditebelin. Nah, nek gak ngerti tak terasa kayak ditebelin ujungnya tok, terus dikasih concealer. Nah, ini jadi tutorial jadi manten ini ya, guys. Tutorial buat jadi manten itu sangat berdempul sekali ya nanti kompleksnya itu ya.
Nah wis pokoknya deloken wae kayak ngene iki. Nah kanan kiri wis anu rung, wis sejajar urung, terus dirapekne supayane gak ngedabel banget you know lho concealer kuwi. Nah concealer kuwi mau aku nggawa Pixi ya. Nah mau gung tak jelaske produknya pomade alise nggawa Vocalour, terus pensil alise nggawa Implora sejuta umat, terus concealernya nggawa Pixi concealer. Nah iki Pixi concealer ki emang terbaik ya. Aku nganggo Pixi concealer ki wis suwe, entek tuku meneh, entek beli lagi, habis beli lagi kayak gitu. Nah iki pokoknya kayak ngene iki ya deloken. Nah iki pokoknya wis tak skip. Nah saiki pakai foundationnya ya Pixi juga, Pixi sing cair. Nah karena muka aku ini kan gak tahu ya guys, muka aku ini warnanya abang-abang kehitaman, undertone itu aku gak jelas, gak tahu. Nah jadi aku pakainya yang cair. Terus aku tuh selalu beli foundation itu di bawah natural 1. Kan kalau natural di aku tuh malah abu-abu gitu loh guys, kalau misalnya dipakai tuh abu-abu. Nah aku beli di bawah natural. Nah kayak gitu. Nah terus di tap iki pokoknya sing ngrungokne ora karo guyu tak antem indasmu. Ya ora apa-apa ding, terus tak antemi men-men tenagaku aku selemas. Nah wis diratake ngono kuwi wae, ken cantik camerau. Aku mah cantik camerau, nyabai wae dahaya. Nah itu viral tahun-tahun piro kae. Aku tiktokan karo adikku. Nah kayak ngene iki. Ya wis dipupuri. Nah mupuri raine dhewe kayak ngono, dadi abu-abu kayak ngono rek. Itu tuh warnane wis di bawah natural loh, tapi tak pakai iji abu-abu ya guys ya. Abu-abu loh itu dipakai di mukaku. Itu jadi dia topeng loh, liatin. Bathokku irenge kayak ngono malah dadi warna apa itu? Warna abu-abu. Apa-apa mbok guyu ora apa-apa, ikhlas dari batin aku. Ditenano jenenge belajar. Sombe nek misale aku wis iso, aku dadi mua, tak larangi kowe kabeh. Nah wis pokoke wis ngono kuwi wis. Nah wis lur. Terusan. Lalalala. Angel tuturan kuwi. Wis tinggal mupuri lambe. Ki lho pilinganmu ki lho rung kenek, malah nyanyi gak cetok. Nah, terus bar kuwi ditambahi concealer ning ngisor matane kuwi yo rek genti wis ben karepe sak jeluk-jeluk kuwi ya. Wong sak seneng-senenge tok iki. Nah, iki kayak concealer, soalnya mataku iki celong ya nek wong Jawa ning wong Jakarta ngomongnya celong. Pas aku kerja ning PT wingi setahun, aku kok gak bisa capek ya, guys. Aku kerja ning PT kan kok tekanan batin ya. Sampai mataku ki celong, mataku tuh celong mendelep saking aku turun drastis kan bobotku. Jadi aneh muka aku, tapi alhamdulillah semakin kesini aku mau mengembalikan BB ku yang semula ya kan. Nah udah, nah pilihanmu gue mau dondok dong mbok. Nah terus lanjut. Nah pakai konturnya pakai dari Vocalour ya. Aku kesel to iki, gocek iki. Ngujengi iki kesel aku. Nah, iki karo nyanyi-nyanyi ben sak karepe kuwi. Karepmu ngapa dadi penyanyi kuwi. Aku terus jadi pejuang guys, kayak guys. Karena aku biyen pas SD pernah di isolasi didadekke nominasi. Nah, lomba mau copat. Tapi aku kalah karo Amin Rais. Bukan dong, Amin koncoku SD. Mertan ya, kalah karo kayak aku. Jadi aku harus diromba kayak. Nah, wis sak karepe, sak gambar-gambare ngono ki tokno wae, wong edan iki bebas. Men tokno wae. Aku pengen cerita, udah kapan-kapan aku pengen deep talk kalau kalian ya toh kayak kepiye aku tuh kayak ngene. Sebenarnya aku punya kepedean ini tuh dari keluarga aku, guys. Nah, keluargaku, ibuku
ikuku ekstrovert juga, jadi ini aku ya ekstrovert. Bapakku juga ekstrovert, wong seneng beradaptasi dan bergaul. Bapakku rupane astagfirullahaladzim, kami ini berdosa banget. Nah, aku tuh pernah nggak biyen ki SD ki kayak sempet kayak dibully. Aku kan welek guys, aku ki elek banget toh biyen SD. Ya sakjane ya aku ki cantik, menurutku tuh aku cantik, tapi ki apa kancaku mandangnya aku ki elek ngono ya. Ki SD SMP iku sempet dibully karo kanca-kancaku iki, karo curcol ya guys. Aku cepet dibully, nggak ben kan dulune kan pas SD aku pernah kecirit ya. Kalau kalian nggak tahu kecirit itu kencing di celana ya. Itu zaman dulu masih kelas 1. Nah pas itu tuh aku kelas agama ya, guru agamanya itu lagi baru ganti gurunya tuh, guru anyaran, guru baru. Terus murid-murid iki ya ngelejing zaman biyen iki, murid-murid iki piye ya, dia tuh pada izin ke kamar mandi gitu loh guys, pada izin. Nah kapok keirengan, nah murid-murid itu pada izin ke kamar mandi, padahal itu cuma pengen keluar tok, pengen gojekan gitu, pengen bercanda tok di luar. Nah sedangkan aku yang posisinya pas itu tuh bener-bener kebelet pipis tuh, gurunya udah terlanjur marah, nggak boleh ada yang keluar lagi. Kalau keluar harus udah selesai dulu nulisnya, nyatetnya udah harus selesai dulu. Nah pas itu aku udah bener-bener kebelet pipis banget, tapi aku belum selesai. Akhirnya dengan penuh kepasrahan aku pipis kan. Nah temen sebangkuku tuh langsung lapor, langsung bilang, mana aku kan duduknya paling depan ya guys, paling depan deket papan tulis. Langsung teriak, Bu Guru, Mbak Nila ngompo. Langsung diketawain teman-teman sekelas. Terus habis itu langsung nyebar sampai ke kakak kelas. Mungkin itu kasus pertama kali ya di sekolah itu, kalau misalnya ada yang kecirit atau kencing di celana gitu. Terus kakak kelas itu pada ngerubunin semuanya. Itu kan pas jam istirahat ya, nggak lama kan istirahat itu tuh pada datang ke kelasku, pada ngeliatin semua, pada nyorakin semua. Aku tuh pas itu kena mental guys, bener-bener kena mental. Karena ya itu, kalau aku tuh malu digituin tuh malu. Terus akhirnya habis dari kejadian itu aku sekolah tuh kelas 1 cuma 3 bulan tok, 3 bulan apa 6 bulan gitu. Terus aku udah gak mau sekolah lagi. Habis kejadian itu aku gak pernah masuk sekolah guys, gara-gara aku malu. Akhirnya pas kenaikan kelas aku tinggal kelas gitu. Pas tinggal kelas kan, aku kan udah gak sekelas lagi sama teman-teman yang lama. Aku inget banget dulu pas masih kecil, aku punya ponakan namanya Dira ya. Aku dulu main ke sana ya. Itu posisinya tuh ada bazar atau acara 17 Agustus lah. Nah di sana tuh main aku tuh jadi gurunya gitu. Aku tuh main sama ponakanku itu, aku jadi gurunya. Nah di situ ada anak cowok ya, anak cowoknya itu tuh kakak kelas aku. Tuh ngatain gini, gerutung, guru tunggaan gitu. Nah kalau di bahasa Indonesia itu artinya guru tinggal kelas gitu. Kalau nunggak itu kan kesannya tuh bodoh gitu loh guys. Kalau di kampung tuh bodoh, bego, sekolah sampai nggak naik kelas. Padahal aku tuh nggak naik kelas bukan karena aku bego, tapi karena aku nggak pernah masuk sekolah karena malu. Karena pas itu tuh aku malu guys, malu banget. Nah terus habis itu aku tuh kayak kena mental, kayak kehilangan diriku sendiri itu pas kelas 1. Terus dengan berbagai macam lah, musik tak pateni sih ya guys. Nah aku balik meneng, gue tangan gue genti sing mencet. Nah pas posisi kelas SD itu tuh kayak ya aku tuh kayak nyenengi cinta monyet ya guys ya, kayak nyenengi temanku sekampung ya toh. Kayak pernah dulu belajar bareng gitu di rumah. Kayak gimana sih cinta monyet kan. Nah misalnya aku sekarang kan sekarang wis cantik camera ngene iki ya, aku wis sadar ngono ya, aku rada ilfil kenapa ya aku dulu bisa cinta monyet sampai segitunya ya kan. Aku tuh di kampung ada 2 orang yang aku cinta monyetin guys, tapi aku tuh kayak sekarang tuh tersadar gitu loh.
betapa memalukannya aku dahulu gitu loh. Terus habis itu pas SMP ya, pas SMP itu, pas SD tuh parah banget tuh pas itu terus habis itu ada sih guys, aku yang mau curhat, tapi aku tuh kayak merasa kok kasihan banget jadi aku ya toh. Bentar sambil tak jelasin saya itu tadi kan konturnya udah kan pakai apa namanya, pakai Vocalour, terus habis itu kan di backing pakai ini dari Larissa guys. Larissa itu klinik kecantikan yang ada di Solo Raya ya, itu udah rame. Aku kalau facial di sana itu dia ngeluarin produk bedak tabur itu di situ. Aku baking pakai bedak tabur. Kalau bedak padatnya aku pakai Ines sama Pixi. Nah, terus lanjut ceritanya ya. Terus kalau pas SD tuh kayak kena mentalnya tuh kalau pas hari-hari ulang tahun atau apa gitu. Aku tuh kayak effort, aku tuh kayak temen-temenku effort karena aku tuh kayak anaknya tuh suka membawa suasana lebih seru, heboh, ketawa ketiwi gitu suka guys. Nah ini pakai eyeshadow ya. Nah buat ngetelin ujung alisnya lagi. Aku tuh hebohnya tuh aku pengen mencairkan suasana terus gitu loh. Terus kayak yang jadi tukang lucu-lucu gitu di geng. Nah pas itu kalau ada yang ulang tahun atau apa gitu, aku tuh yang paling excited. Tapi pas aku ulang tahun nggak ada yang mengexcitetin aku ulang tahun gitu. Jadi aku tuh merasa melas banget. Itu pas SD, pas SMP pernah lagi. Dulu SMP tuh parah banget. Aku tuh SD kelas 6 itu udah punya jerawat guys. Nah kelas 1 SMP itu jerawat itu menumpuk banget yang di bawah bibir itu loh. Nah itu tuh kalau aku searching itu tuh perubahan hormon. Jadi banyaknya jerawat di dagu itu satu karena faktor sisa makanan, terus habis itu yang kedua itu faktor hormonal. Nah habis yang belakang hitam, yang depannya coklat ya guys tuh alisnya. Nah terus habis itu di hidung juga banyak tuh kayak jerawat gede-gede di hidung gitu, jerawat hormonal. Dulu tuh aku kelas 1 SMP sampai kelas 2 itu dibully sama teman-temanku guys. Kok dibilangin adikmu loh. Terus kalau enggak, dulu pernah ada cowok satu kelas sama aku namanya K, aku ingat banget itu laki-laki K. Aku ketawa-ketawa ya, namanya aku kayak gini ya guys, aku ketawa-ketawa sama temenku yang sesirkel sama aku tuh orangnya pendiam-pendiam, tapi ya aku ketawa-ketawa gitu giniin, rupamu tuh kalau di bahasa Indonesiain mukamu kayak gitu loh. Aku tuh kayak cowok gitu loh yang ngatain tuh, kenapa sih aku tuh nggak salah apa-apa gitu. Dan aku tuh kayak pas tahun-tahun itu tuh belum berani speak up, belum berani gimana sih ya, masih culun kayak gitu. Mana aku dulu kepengennya jilbaban nggak dibeliin yang jilbab, maklum ya guys, karena dulu kan nggak punya duit ya beli kain yang berjilbab kan lebih mahal ya, nggak punya duit segitu. Akhirnya belinya yang pendek, mana penjahitnya juga PA, roknya tuh dibikin di bawah lutut ya, kayak penampilan anak culun banget. Mana kegedean juga bajunya, aku kan kurus banget dulu kan. Terus makanya aku tuh kayak pantas banget penampilan aku dulu kayak begini, pantas aja jadi bulian orang-orang gitu. Kalau sekarang aku mikir ya, walaupun ya aku tuh ada masih rasa sisa-sisa kena mental ya, tapi aku alhamdulillah bisa fight dari itu semua karena aku dasarnya emang suka ngomong sama orang, ketemu hal-hal baru, itu aku suka guys. Nah pas lulus sekolah itu, pokoknya aku kalau pas SMK tuh udah menemukan jati diriku, dan aku tuh bener-bener menjadi diriku sendiri tuh pas SMK. Lulus SMK kerja ya kan di garment, lulus SMK kerja di garment itu 1 tahunan ya. Itu di sana aku juga tekanan mental, kayaknya aku tuh emang kayak nggak cocok gitu loh guys kalau kerja di PT yang kerja yang kejar-kejaran sama waktu gitu, kayak nggak cocok karena aku orangnya lemot guys. Aku mengakui diriku sendiri orangnya nggak cepet, nggak cekatan gitu loh. Aku tuh tipe yang pelan-pelan tapi harus perfect, tau nggak?
aku ngerjainnya pelan nih, tapi hasilnya tuh harus bagus gitu. Bukan yang gerabak-gerubuk itu nggak bisa aku. Nah terus habis itu kerja di garment itu, terus aku keluar kan. Aku tuh sebenarnya dulu tuh pengen kuliah guys, nggak boleh sama orang tuaku. Terus aku pengen ke Malaysia juga nggak boleh sama orang tuaku. Terus dicariin kerjaan sama orang tuaku itu di restoran Padang Sederhana di Purwokerto. Nah dulu aku di sana tuh mulai belajar bagaimana hidup mandiri ya kan, karena selama itu kan aku belum pernah mandiri ya, aku ngekos sendiri ya kan. Terus kerja gimana bisa bertahan hidup di sana walaupun dengan gaji yang pas-pasan, bener-bener dikit guys. Aku tahu pejuang F&B kalian luar biasa, karena kerjaan kalian tuh berat ya, kayak semua tuh diatasi. Kayak aku kan kasir ya guys, aku kan kasir, tapi ya aku cuci piring, aku yang ngepel, aku ya bantu bungkus nasi padang, aku ya bantu nata-nata kemeja, bantu ngelayanin, ya ngebantu ngebonin, ya ngebantu bikin minuman juga, ya kadang aku delivery juga, ngangkat telepon juga. Jadi ya namanya F&B semua diatasi, apapun ada ya kerjaan, selagi kita masih longgar kita kerjain. Aku salut banget sama pejuang-pejuang F&B, aku salut yang mereka masih bertahan di dunia F&B bahkan bisa sampai sukses. Itu good job banget buat kalian. Aku belum tentu bisa kayak kalian, tapi aku pernah merasakan kayak kalian. Aku kalau misalnya dikasih kesempatan yang kedua, mungkin kalau misalnya emang jalan rezeki ke situ, karena basicnya aku juga suka masak ya, itu juga aku mau sih gitu. Terus habis itu aku keluar dari sana karena ada problem ya, karena aku tuh kayak mendapat perlakuan kurang mengenakan ya dari atasannya sana, kayak ya bisa dibilang pelecehan ya. Maka aku memutuskan pulang itu. Kakak aku juga tahu karena posisi di sana aku sama kakak keponakan aku pas berdua. Udah aku kasih tahu ya, mungkin itu kesalahan yang agak fatal ya guys. Aku pas itu udah bener-bener kayak agak terpuruk juga sih, padahal dia tuh seumuran sama bapak aku guys. Terus bisa kepikiran kayak gitu ya, gimana sih. Nah kita udah move on. Habis itu keluar dari sana, aku nganggur sebulan kalau nggak salah di rumah, bantuin ibu aku jualan. Ibu aku jualan guys, kalian bisa kepoin di IG-nya bakmi beker Pak D Betet. Nah kalau kalian ke Solo ya, mampir, harus wajib banget mampir ke warung orang tua aku, warung Since 2016 ya, bakmi beker Pak D Betet. Itu pokoknya bakmi Jawa terenak kalau kalian ke Solo. Itu di depan Pom Wirun ya. Kalau dari Solo kalian lurus ke arah Tawangmangu itu tuh, pokoknya ke Pom Wirun itu depannya kelurahan, ada tugu Kanggungan, kiri jalan nanti ada ruko-ruko. Nah di situ nanti bakmi beker Pak D Betet yang masak bapak aku sendiri, enak banget loh. Ada capcay, paklay, bakmi Jawa, nasi goreng, mie goreng. Nah kalau aku favoritnya, kalau aku di rumah tuh suka minta bapak aku bikinin capcay goreng, capcay nyemek yang telurnya tuh kayak telur setengah mateng gitu. Itu enak banget loh guys. Nah itu make upnya udah mau selesai, pokoknya kalian lihat aja make upnya, ini kan aku sambil cercol. Nah keluar dari situ aku bantu orang tua aku. Terus habis itu aku kerja di PNM Mekar ya, Permodalan Nasional Madani. Aku suka banget kerja di situ, Kak. Aku benar-benar menemukan duniaku yang gimana sih, ketemu banyak orang setiap hari dengan masalah yang berbeda. Jadi kerjanya nggak monoton guys. Aku tuh suka dengan pekerjaan yang tidak monoton, karena aku kan Gemini ya, Gemini kan gampang bosan ya guys ya. Tapi kalau misal di PNM itu kayak bener-bener tiap hari bertemu dengan orang baru, bertemu dengan masalah baru. Terus habis itu ya tidak membosankan lah kerja di situ. Aku bahkan walaupun misalnya berangkat pagi pulang malam, sampai misal kita berangkat jam 8 pagi pulang jam 10 malam. Bahkan aku pernah guys, pas aku di Girwoyo itu aku pernah pulang atau selesai kerja itu jam 2 malam. Karena bener-bener pas saat itu SDM kita kurang guys.
Tapi dengan loyalitas itu aku tetap seneng kerja di sana. Karena apa? Karena menyenangkan, kerja dengan tim, aku seperti punya keluarga di sana. Terus habis itu pekerjaan juga menyenangkan ya, walaupun menguji adrenalin ya kan, bonusannya juga lumayan gitu. Tapi aku suka banget guys kerja di sana. Alhamdulillah aku bertahan sampai 4 tahun guys. Aku tuh kalau misalnya ada kesempatan lagi ya, dulu aku masih mau sih kerja di sana. Cuma ya belum rezekinya aja sekarang ya. Nah itu ditumbuk lagi pakai bedak tabur ya guys, delon wes. Nah terus habis itu apa namanya, pokoknya pas di sana tuh banyak banget pelajaran hidup, pengalaman yang bisa aku dapat guys. Gimana ekonomi seseorang, gimana watak-watak seseorang, itu aku bisa pelajari semua selama aku kerja di PNM. Nanti mungkin akan aku ceritain lagi kapan-kapan ya, kalau berdasarkan sudut pandang aku saat aku kerja di PNM tuh kayak gimana, nanti aku bisa ceritain. Gimana kita bisa ketemu orang dengan usaha apa, gimana kita bisa ketemu dengan ekonomi orang seperti apa, kebutuhan orang itu seperti apa. Terus habis itu bagaimana dengan tanggapan orang-orang tentang pekerjaan kayak kita, kayak gitu-gitu. Banyak banget guys. Kita bisa kayak menemukan arti kehidupan juga di sana. Terus di sana juga enak, ada jenjang karirnya. Ini aku bukan promosi ya guys, cuma aku emang dari seluruh pekerjaan yang udah aku jalanin, emang di PNM Mekar tuh menurutku paling enak ya. Mungkin sekarang aku belum menemukan tempat kerja yang baru yang sesuai dengan passionku dan keinginanku. Ya sebenarnya kita nggak bisa ya memilih pekerjaan yang kita inginkan, tapi kalau misalnya aku boleh memilih nih, aku pengen jadi superman. Enggak deh, aku kepengennya ya karena aku sekarang udah nikah ya, aku kepengennya ya yang bisa on time pulangnya, karena kan aku juga harus ngurus suami juga gitu. Cuma kalau misalnya disuruh loyalitas, asal kerjaannya endul, aku tetap siap melaksanakannya. Nah itu pokoknya kalian lihat deh, pegel guys, pegel. Terus ya guys, lanjut. Pokoknya aku menemukan jati diriku itu pas SMK guys. Pokoknya SMK itu misalnya ada yang membuli aku atau mengatain aku atau melihat muka aku ini piye-piye ya kan, itu aku sudah berani dan aku sudah pede dan bodoh amat ya. Kalau misalnya ada orang ngatain tentang penampilanku ya, kalau misalnya dia ngatain aku kemayu atau ngatain aku apa, itu terserah, aku udah bodoh amat. Nah kalau misalnya aku dibully atau dikatain, aku udah berani melawan. Gak kayak pas di SMP, kasihan banget aku pas SMP. Aku minta maaf ya pada diriku yang SD dan SMP, aku gak bisa menyelamatkan kalian. Sampai sekarang aku ya kayak gini guys, cental tendul kayak gini. Kalau kalian tahu dari suaraku ini kan ya, kalian bisa memprediksi aku tuh orangnya kayak gimana. Sebenarnya orangnya asik guys, welcome ya kan. Tapi kalau udah mengganggu privasiku, mengganggu kepentinganku, pokoknya udah sekali aja melukai hatiku, aku udah males banget. Nah itu udah jadi kan, udah jadi kan make upnya kan, udah kayak manten kan ya. Tunggu itu rek, jorok ya kamu ya, jorok kau itu. Nah emangnya senengi wae dulurane tempe bengok ya ngono ya. Nah iki Ines didempuli meneh. Nah matane ben ra celong ya, kita tidak dia katakan celong. Aku nggak mau, aku ning pabrik jelek banget soalnya teman-temanku semuanya tuh pada ngatain. Nah guys, aku tuh ya mau ngomong habis dari PNM itu dapat berkah yang cukup besar, tapi itu kayak ujian pernikahan ya. Buat kalian yang belum nikah itu ada loh, bener-bener ada ujian pernikahan juga loh guys. Tapi aku nggak mau cerita, ceritanya kalian aja kalau misalnya ketemu aku ya. Pokoknya wes nunggu make-upan ini. Nah buat teman-teman SD aku, apa teman-teman SMP aku yang tahu video ini, ngapurane yo cah, tapi sing tak rasake ya yang aku rasakan dulu tuh kayak gitu. Terus
habis itu nah semprot pakai setting spray karena kompleks ini udah jadi. Nah udah jadi kompleks ini.